101,1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, Business and Inspiration. Halo, selamat malam Smart Listener. Gimana hari Rabu malam Anda? Semoga tetap istimewa ya. Seperti obrolan kita pada malam hari ini yang istimewa di Smart Community barengan sama Rifa Majid. Kita akan ngobrol dengan tentunya teman-teman komunitas yang ini masih terkait juga dengan semangat 17 Agustus gitu ya. Kita masih di bulan Agustus, Smart Listener. Dan penasaran siapakah tamu saya malam hari ini di Smart Community. Tapi sebelum itu saya ingatkan Anda di Talk Show Smart Community malam hari ini Anda juga bukan hanya bisa mendengarkan melalui 101,1 Smart FM Makassar, tapi juga bisa menyaksikan langsung live streaming kami di YouTube channel Smart FM Makassar. Nanti kalau misalnya ada komentar atau pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar dan juga boleh mengirimkan melalui WhatsApp di 0811461011. Nah, di studio podcast Smart FM Makassar malam hari ini sudah hadir teman-teman saya dan juga adik cantik kita. Mereka ini dari gabungan dua komunitas yang akan berkolaborasi pastinya di Agustus ini ya, menyelenggarakan memperingati HUT ke-77 Republik Indonesia. Kita kenalan dulu ya. Di samping saya ini namanya siapa sayang? Naila, Naila umur berapa? 11 tahun. 11 tahun. Di samping Naila ada Mam siapa? Dengan Mam Dede. Mam Dede. Dan ini ada Om siapa? Om Aslan. Oh, Om Aslan. Oke, panggil Om aja ya, fix. Kakak aja kalau gitu ya. Ada Kakak Aslan. Nah, sorry. Mam Dede dan juga Naila dari komunitas mana? Dari komunitas SDI, sahabat Sindroma Down Istimewa. Oke, sahabat sindroma Down Istimewa atau SSDI. Dan juga Kakak Aslan alias Om Aslan ini dari komunitas Obat Manjur. Kepanjangannya apa? Orang hebat main jujur. Orang hebat main jujur. Ada apakah sebenarnya di antara kalian berdua? Nanti kita bahas itu. Tapi saya penasaran, apa sih sebenarnya, kita bahas dulu ya tentang teman-teman SSDI ya. Apa sebenarnya SSDI itu, Mam Dede? SSDI itu terbentuk dari kami para orang tua yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus yang dengan klasifikasi sindroma Down dan klasternya semacam tunagrahita. Jadi kami dibentuk untuk sama-sama berkumpul, saling berbagi dan menguatkan Dan juga mengedukasi masyarakat khususnya ya. Boleh dikasih pencerahan sedikit nih buat Smart Listener mungkin dan juga yang menyaksikan kita melalui YouTube channel malam hari ini. Sebenarnya kondisi sindroma Down atau Down syndrome ini terjadi karena apa sih? Sindroma Down sendiri kan terjadi karena ada kelainan pada kromosom ke-23. Dia memiliki triga. Jadi di situ menyebabkan mereka berbeda dengan anak-anak yang lain. Jadi ada salinan ekstra dari kromosom gitu betul. Ya, yang membuat anak-anak dengan sindroma Down ini istimewa. Betul. Makanya komunitasnya sahabat sindroma Down istimewa. Seperti Naila ya yang ada di samping kita ini. Naila, sekarang aktivitas sehari-harinya seperti apa nih Naila? Udah 11 tahun kan ya sayang ya? Iya. Sehari-hari sukanya ngapain aja? Bisa untuk buat menari. Bisa menari, terus apa lagi? Selain menari, suka gambar juga? Ya. Suka gambar. Suka nyanyi juga kah? Wow, suka semuanya ya. Jadi Naila juga pintar baca puisi dan mengaji. Wow, bisa ngaji, pintar ngaji, baca puisi. Nanti kita boleh dong ya ditampilkan ya, kakak mau lihat seperti apa sih penampilan puisi dari Naila ya. Oke, tapi sahabat Sindroma Down Istimewa ini atau SSDI ini dibentuk sejak kapan Mam Dede? SSDI terbentuk sebetulnya baru sekali, sekitar bulan April 2022. Tetapi pada dasarnya kami orang tua ini sudah saling mengenal cukup lama, sehingga kami berpikir bagaimana kalau kita
membentuk supaya kami juga bisa merangkul ibu-ibu yang lain yang memiliki anak-anak seperti kami. Dengan dibuktikan bahwa masih banyak orang tua yang malu atau tidak Iya. siap memiliki anak seperti ini. Benar, Jadi mari kita tunjukkan bahwa kami pun bisa. Jadi setidaknya kami ingin merangkul ibu-ibu yang lainnya. Ayo, kami bisa loh. Lihat anak kami. Bukan hanya terkunci dalam rumah, dia juga bisa berkarya seperti anak-anak lain. Iya, Ini yang benar. kami harapkan ke depannya. Oke, karena itu tadi ya, banyak yang kemudian masih malu, tidak Betul. siap dengan Mereka kondisi belum anak. siap untuk menerima atau mungkin tidak mau lah untuk sampai saat ini karena mereka merasa kenapa? Iya, Kenapa iya. harus saya dan ini anak mau diapain? Nah, itu dia. Ada Iya. juga mungkin masyarakat yang beranggapan anak dengan kondisi istimewa, Betul. sindroma Down atau Down syndrome ini ya bisa dikatakan ini adalah ada yang menganggap ini aib, Iya, jadi betul. harus dijaga baik-baik di dalam Iya. rumah, tidak boleh Karena beraktivitas, dibatasi betul, ya. karena kondisi masyarakat kita kan masih terbatas kebanggaan akademik. Iya, iya. Sementara bagi anak-anak kami memang kami tidak bisa bertarung di dalam segi akademik atau intelijensianya. Tetapi pada dasarnya mereka mampu, tergantung dari orang tuanya. Selama mereka kami tekun atau orang tuanya mampu mendukung, mereka pun mampu. Terbukti saat ini mereka mampu, walaupun tidak sesempurna seperti anak-anak umumnya. Iya, iya, iya. Tapi setidaknya mereka pun saat ini sudah memberi kebanggaan buat kami. Oke, tapi awalnya SSD ini dibentuk, ini kan tadi seperti yang Mam Dede katakan, ini orang tuanya sudah saling mengenal cukup lama, kemudian Iya. terpikir kan buat komunitas itu baru di tahun ini. Iya. Itu apa sebenarnya pemicunya waktu itu? Pemicunya mungkin karena kami keseringan kumpul bareng. Oh ya? Mungkin ada beberapa yang ketemu di tempat terapi beberapa, terus kami saling curhat, oh kalau anak saya begini, kebetulan mungkin ada orang tua yang lebih paham. Akhirnya kami pikir, kenapa cuman hanya kami? Iya. Bagaimana kalau kita ngumpul, kita kasih kumpul anak-anak, kita ayo latih yuk. Ternyata mereka mau. Akhirnya terbentuklah banyak lagi ternyata kami ngumpul di tempat sekolah karena kami ini berbeda-beda sekolah. Iya. Saat kami ketemu temanan, oh ada ya komunitasnya. Akhirnya disitulah mereka bergabung. Setidaknya mereka bisa dapat informasi mungkin kalau anaknya sakit, oh dokter sini bagus, ini bagus. Iya. Itulah sebenarnya. Untuk penanganannya seperti apa Iya, gitu ya. betul. Oke, baik itu untuk SSDI. Kalau obat manjur sendiri seperti apa Om Aslan? Obat manjur sendiri sebenarnya sebuah komunitas juga, tapi pergerakannya di bidang upaya-upaya internalisasi nilai-nilai anti korupsi. Jadi obat manjur sendiri kepanjangan dari orang hebat main jujur. Nah, orang hebat main jujur itu sebenarnya filosofi bahwa kita bisa bermain, berbagi dan belajar di dalamnya. Dalam artian kita menginternalisasi anak-anak, remaja maupun orang dewasa terkait dengan nilai-nilai anti korupsi. Nah, nilai-nilai anti korupsi itu kalau di dalam obat manjur dicakup dalam sebuah kalimat berjumpa di kertas. Nah, dari kalimat itu ada 9 nilai integritas di dalamnya yang merupakan sebuah nilai yang senantiasa kita junjung dan kita internalisasikan ke masyarakat. Oke, dan itu adalah sikap-sikap yang tentunya erat hubungannya dengan kehidupan kita sehari-hari Iya, gitu erat sekali. ya. Oke, berarti ini memberikan edukasi anti korupsi sejak dini sampai usia dewasa kepada masyarakat secara umum gitu ya. Boleh dong dikasih tahu ke smart listener apa sih berjumpa di kertas atau 9 nilai-nilai anti korupsi itu? Oke, untuk berjumpa di kertas sendiri sebenarnya itu kepanjangan ya, yang dimana berjumpa di kertas itu banyak dari bertanggung jawab, Iya. jujur, mandiri, peduli, adil, disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan sederhana. Dan sederhana. Nah, Oke. Sebenarnya ke-9 nilai itu ada dalam diri kita gitu. Cuma terkadang 9 nilai itu terkubur oleh sikap-sikap koruptif, misal jujur, tenggelam karena adanya sikap bohong, tidak bertanggung jawab, muncul karena kita sering melakukan sesuatu yang amanah kita sering kita hianati dan seperti itu. Nah, di obat manjur itu menjadi sebuah PR bagi kami, di mana kita berupaya untuk menginternalisasi anak-anak untuk
di mana nilai-nilai integritas itu bisa ditumbuhkan sejak dini sebagai bentuk perlawanan terhadap perilaku-perilaku koruptif. Jadi perilaku koruptif itu bukan hanya sekedar suap menyuap, penyelewengan hak negara, uang negara dan lain sebagainya, tapi sesederhana bahwa kita menyelewengkan dari nilai-nilai integritas itu tadi. Iya, benar. Jadi kalau misalnya dilihat dari dua komunitas ini kita udah bisa menemukan benang merahnya gitu ya. Keduanya sama-sama dengan fokusnya masing-masing tapi juga terjun untuk memberikan edukasi sejak dini ya untuk anak-anak dan juga sampai orang dewasa gitu ya. Baik, nanti akan ada kejutan apa sih dari kedua komunitas ini Smart Listener untuk Anda juga yang mungkin ingin mengajukan pertanyaan terkait dua komunitas yang hadir di Smart Community malam hari ini, boleh langsung tuliskan komentar Anda di kolom komentar YouTube channel Smart FM Makassar atau bisa melalui WhatsApp di 0811461011.